Ya, kita akan mulai acara pada malam hari ini. Kita berdoa dulu, Dito. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mengucap syukur untuk malam ini, mengucap syukur untuk acara malam kesaksian online. Biarlah Tuhan, apa yang kami perbincangkan, apa yang kami dengar dari rekan kami Dito boleh menginspirasi pelayanan kami, khususnya pelayanan musik dalam gereja. Berkati platform Instagram dan koneksi internet yang kami gunakan, biarlah semua ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam semuanya, rekan-rekan. Hari ini sepertinya libur panjang, jadi banyak orang yang keluar kota nih. Tidak banyak yang bergabung. Mungkin sambil jalan kali ya. Ah, Mungkin sambil sambil jalan jalannya ya. waktu banyak yang join. Oke. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah peran musik arranger dalam musik pengiring ibadah. Ah, kami sengaja mengangkat tema ini karena berhubungan dengan bulan musik yang di bulan apresiasi musik gerejawi, begitu sebutan resminya, yang dijalankan di bulan Juli ini, selama bulan Juli ini di GKI Ngagel. Sehingga beberapa narasumber nanti di bulan Juli ini akan banyak berhubungan dengan musik gerejawi. Malam ini kita akan ngobrol dengan Dito Widitama Prabano gitu ya. Tapi nama itu kurang kurang populer. Betul, betul. Jadi orang lebih lebih banyak mengenal Dito. Dit, selamat malam. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Ya, selamat malam. Senang bisa bergabung. Kita sharing-sharing lah malam hari ini. Iya. Uh, Ngobrol. Bapak Ibu kalau yang bergereja di GKI Ngagel tentu sudah mengenal Dito, sudah sering melihat. Nah, dia pelayanan musik di gerejawi. Dito, kamu alat musik apa aja yang kuasai? Hmm, Kalau di Ngagel sih saya banyak seringnya ditugasin main kadang di piano, kadang di organ mungkin. Hmm, hmm, Kalau dulu pertama belajar dari gitar, terus sekarang juga mm-mm. ya dikit-dikit main bass lah. Tapi Anda enjoy sekali kalau main bass. Oh ya, ya memang harus enjoy. Seperti seperti alat utama begitu. Umur berapa mulai belajar bermain gitar itu? Hmm, Umur 9 10 tahun mungkin. 9-10 tahun ya. Iya. Dan itu dilatih oleh guru atau oleh orang tua? Ya ada peran dari orang tua juga, ada peran dari guru di sekolah waktu itu yang membuka kelas tersendiri di luar jam sekolah. Terus dia mengajak anak-anak yang mau belajar, nanti dia voluntarily mengajar anak-anak itu, ya dari situ awal mulanya saya belajar. Orang tua Anda juga pegang alat musik ya? Iya, tapi lebih banyak di paduan suara sih kalau nggak salah. Akhir-akhir ini lebih Oh. banyak di paduan suara. Anda melayani gereja mulai kapan? Kalau bicara yang di SMA, gereja, SMP?
Kalau yang di ibadah ya mulai SMP, kayaknya usia SMP udah mulai sekali-sekali diajak pelayanan. Hmm. Tuh. Kebetulan Dan waktu itu memang kan saya waktu sekolah sampai dengan SMA kan saya belum di Surabaya pada saat itu. Jadi saya baru hmm, di Ngagel itu kan baru 2004 kuliah masuk ya, ke Surabaya. Betul. kuliah ya. Hmm. Dan itu kebetulan atau gimana masuk GKI Ngagel? Atau Hmm, pas lewat aja? gimana ya? Jalan Tuhan lah. Saya pikir kebetulan nyari-nyari gereja, oh kebetulan lewat ya, oh GKI Ngagel ya sudah. Dan ya ini sedikit perkenalan kita dengan rekan Dito. Jadi memang sudah bermusik lama dan sekarang ah, kita ngobrol tentang peran musik arranger. Kita tahu bahwa Dito salah satu yang sering mengarranger ya, sering mengaransemen uh, lagu-lagu untuk pelayanan dia di gereja begitu ya. Uh, Anda belajar khusus atau gimana ya, Dito, untuk belajar komposisi atau apa begitu, ada ilmu khususnya? Sebenarnya berangkat dari apa yang dirasakan selama ini aja. Jadi dari pelayanan-pelayanan yang sudah dijalani, saya melihat bahwa dengan persiapan yang matang sebelum latihan, itu akan lebih, pertama, akan membuat latihan jadi lebih efisien pada saat itu. Jadi sebenarnya idenya adalah awalnya itu pokoknya yang penting bikin dulu susun dari lagunya apa untuk ibadah minggu itu, terus minimal menyamakan chordnya dulu. Jadi dulu itu berangkatnya hanya dari situ. Oke, misalnya saya berpasangan dengan rekan yang lain dulu, ada beberapa rekan yang sering dipasangkan main dengan saya, either saya di piano atau saya di organ. Hmm, Eh, supaya latihannya nggak kelamaan ngulik, saya hmm, berinisiatif membuat draft dulu, gitu. Di print, terus kita draft dulu, pokoknya arah chordnya ke sini ke sini, terus intronya nanti begini, walaupun itu masih bentuk yang sangat simpel pada saat itu, tapi uh, tujuan awalnya adalah waktu itu supaya latihannya nggak kelamaan, dan hmm, nyari-nyari ngulik-ngulik, jadi nggak terlalu habis banyak waktunya untuk ngulik. Dan yang kedua di hari hmm. H juga seenggaknya bisa lebih rapi, seperti itu. Awalnya seperti itu. Lama-kelamaan Anda berkembang, gimana? Anda termasuk sedikit pemusik yang saya lihat menulis begitu ya, membuat catatan. Karena anak-anak band kan biasanya, wah sudah pokoknya sudah seperti tahu sama tahu lah mungkin. Tapi Anda sedikit Hmm. pemusik yang saya lihat harus membuat catatan dan lain-lain. Itukah yang membuat Anda berpikir musik arranger tuh harus harus tertata begitu atau gimana? Begini, sebenarnya dengan sendirinya kalau memahami uh, fungsi dari musik arranger, dengan sendirinya Iya. dia akan melakukan sesuatu yang bisa dipahami oleh timnya. Ya, salah satu Fungsinya caranya apa adalah tuh? menulis. Ah, Nah, oh, oke. fungsinya adalah yang pertama, musik arranger itu menginterpretasi lagu sesuai dengan liturgi atau worship plan menjadi aransemen Mm-mm. yang dipahami oleh tim musik. Itu fungsi pertama. Hmm. Jadi dia menerjemahkan dulu nih. Misalnya kalau case di gereja kita, lagu Mm-mm. udah disiapin sama tim lagu ya. Jadi oke, Mm-mm. untuk 10 pendatang ini lagunya dari nomor 1 sampai 6, dari prosesi sampai pengutusan semua udah tertata rapi. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu terus tema ibadahnya tentang apa, arah ibadahnya mau bagaimana. Nah, itu tugas Mm-mm. arranger itu menerjemahkan konsep yang masih konsep yang masih berupa konsep ya.
Jadi konsep Iya. teologisnya ibadah itu menjadi suatu bentuk konkret, yaitu uh, aransemen yang bisa dibaca oleh teman-teman pemusiknya, teman-teman rekan-rekan yang bermain. Seperti itu. Itu Nah, pengaruh ke latihannya. sangat pengaruh. Saya bisa Oh, bilang bahwa persiapan sebelum latihan itu sudah memakan porsi 60% dari latihan itu sendiri. hmm. Gitu. Jadi semakin matang kita nyiapin materi, itu semakin efektif dan efisien latihan itu berjalan. Dan semakin meminimalkan juga miss-miss yang akan mungkin terjadi di hari H. Iya. Itu termasuk peran-perannya, fungsinya musik arranger itu ya. Korek. Hmm. Nah, kalau begitu kan mereka musik arranger juga paling enggak dia nguasai ya. Ah, banyak banyak pemusik yang alam gitu ya. Tetapi untuk dia harus mencapai musik arranger mungkin dia harus menguasai beberapa hal ya. Apa-apa aja ya kira-kira itu. Nah, memang ada beberapa faktor yang harus dikuasai dulu sebelum bisa membuat materi itu. Pertama balik Mm-mm. lagi, tapi kan ada lagu. Iya. Si musik arrangernya harus bisa membayangkan, menginterpretasi lagu itu. Itu lagu ini dalam ibadah fungsinya sebagai apa? Misalnya, kembali ke case dalam liturgi GKI ya, kembali ke liturgi GKI kita mengenal ada prosesi, tema, pengakuan dosa, dan Hmm. seterusnya. Oke, lagu ini posisinya di mana? Pengakuan dosa misalnya. Berarti dia harus Hmm. dibawakan dengan cara yang bagaimana, aransemennya harus bagaimana. Hmm. Hmm. Lagu yang sama di posisi yang berbeda bisa menjadi berbeda. Misalnya Amazing Hmm. Grace. Ketika dia ditaruh sebagai lagu tema setelah Mm-mm. foto salam, atau dia ditaruh di lagu pengakuan dosa, bisa menjadi Mm-mm. berbeda. Apa warna musiknya yang dihasilkan bisa menjadi berbeda. Nah, itu disitulah kreativitas, sensitivitas seorang musik arranger dituntut. Dia harus bisa memahami dulu lagunya. Terus yang kedua, Hmm. jelas mungkin teori musik. Nah, teori musik ini paling nggak, memang seperti saya juga bukan yang basic dari sekolah Sekolahan. musik ya, betul. Tapi seenggaknya kita punya banyak sumber, kita bisa belajar dari banyak sumber, misalnya dari teman-teman kita sendiri yang sekolah. Hmm. Kita bisa Hmm. bertanya dari Hmm. webinar-webinar misalnya, dari Hmm. YouTube, dari Instagram. Hmm. Dan kita follow orang-orang yang musisi-musisi dari itu rohani atau musisi-musisi sekuler, tapi mereka cukup punya banyak insight yang bisa kita ambil. Nah, itu Hmm. dari situ kita seperti ini ya teori musik menggabungkan ini dan itu, dan itu kita coba apply, kita coba ngulik untuk kita aplikasikan di aransemen kita. Hmm. Oh, oke. Terus ada lagi Ah, yang saya enggak kalau boleh mengenai teori nambahkan. mengenai teori musik itu, Hmm, hmm, ah sekarang kan zamannya orang juga mungkin bisa cari di internet dan lain-lainnya teori musik hmm, itu ya. hmm. Tapi sekarang juga saya lihat banyak aplikasi-aplikasi yang membantu. Itu apakah itu berpengaruh juga atau malah lebih sulit ya? Kadang-kadang orang juga sulit untuk mempelajari hal-hal begitu kalau dasarnya nggak ada maksudnya. Untuk teori musik. Ya, oke. Kalau kita bicara aplikasi yang membantu kita untuk membuat aransemen, itu banyak, banyak. Hmm. Ada yang di versi mobile, misalnya dipakai di Android phone atau tablet, atau yang versi Hmm. desktopnya itu juga banyak. Apapun Hmm. sebenarnya, apapun aplikasinya, asal kita seenggaknya menguasai dulu sedikit tentang eh, beberapa komponen dari teori musik. Misalnya kita belajar tentang ketukan, seperempat, seperdelapan, kita belajar Ya. tentang progresi chord,
belajar tentang scale atau tentang nada. Seenggaknya walaupun kita tidak terlalu mendalam, tapi kita Hmm, mau hmm, mencoba, dan kita rasain sendiri, oh ini enak apa hmm, enggak sih, ini cocok apa tidak sih dengan lagu yang kita aransemen. Itu yang hmm. selama ini saya lakukan. Jadi belajar teori, coba cocokkan, atau mungkin juga belajar dari teman-teman yang lain, mengadop gaya bermain mereka, mengadop aransemen-aransemen mereka, dan coba dikombin dengan apa yang saya punya. Gitu. Hmm. Selain itu apa lagi? Musik arranger itu teori musik, dia mesti nguasai apa? Komposisi player, komposisi player. Komposisi Jadi player. Oh, ya, oke. jadi contoh gue kembali lagi contohnya di GKI ada beberapa formasi kan. Mm-mm, Kadang-kadang piano dan organ, kadang-kadang mm-mm, akustikan. Saya nggak tahu kalau kalau di pemuda kayaknya sering mm, akustikan. Piano, gitar, terus pakai kajun, terus mm, pakai band yang juga cukup mm. sering. Nah, itu kita menyesuaikan aransemen kita dengan komposisi itu. Jadi, oh ya ini alatnya ada apa aja sih, ya kita sesuaikan Hmm. gitu. Eh, komposisi itu kadang kan gereja juga terbatas ya. Maksudnya jumlah pemainnya ataupun terbatas alatnya ataupun terbatas tempatnya. Nah, itu peran musik arranger itu apakah juga dia harus melihat begitu ya? Karena misalnya dia bilang, waduh saya harus naruh naruh violin di situ, pemain violin. Tapi kan tidak ada pemainnya, ataupun tidak ada tempatnya, gitu, ataupun tidak ada alatnya, gitu. Nah itu dia harus harus mengcreate untuk mengganti itu atau gimana ya? Hmm, kalau musik arranger itu saya kira berangkat dari komposisi yang ada dulu. Jadi yang dijadwalkan oleh pengurus atau yang tersedia, yang bersedia untuk melayani dalam tim itu ada berapa orang dan komposisi alatnya apa aja. Nah, di situ Oh, baru musik arranger meramu itu, em, mempersiapkan aransemennya yang cocok dengan komposisi yang ada. Ya memang kita nggak bisa hmm, ideal, oh, ini idealnya ini harus pakai violin nih. Tapi kalau ternyata nggak ada, hmm, terus apa dong solusinya gitu kan, masih hmm, misalnya violin hmm, dia akan mengambil bagian-bagian untuk misalnya intro, atau dia mengambil melodi-melodi filler misalnya. Nah, fungsi yang sama kan hmm. bisa dilakukan oleh katakanlah pianis atau Oh, gitar gitu. oh. Seperti Jadi itu sih. perannya musik arranger ini yang sebenarnya mungkin dalam perencanaannya itu kan dia sudah melihat, wah, apa gambar besarnya musik itu akan Hmm, keluar seperti apa begitu ya. correct, correct. Oh, oke, oke. Pengaruh enggak di latihan? Maksudnya musik arranger tuh harus menata latihan itu biar biar baik atau gimana, itu pengaruh enggak dengan 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 persiapannya dia begitu begitu. Ya, kembali yang saya info di depan tadi. Jadi eh, apa yang akan terjadi di latihan itu sebenarnya Hmm, 60% itu dipengaruhi oleh persiapan si arranger sebelum latihan hmm, gitu. Nah, di sini sebenarnya ada peran juga, bukan hanya musik arranger tapi juga kerjasama dari tim pengurus. Misalnya list lagu keluarnya jangan mendadak. Gitu. Tapi selama ini sudah di tempat kita sudah berjalan cukup baik ya. Jadi list ah, lagu keluar tiap sebulan sekali, kalau saya tidak salah sebulan sekali atau 2 bulan sekali begitu. Nah, hmm, 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 dari situ kan ketika si pemusik atau arranger dia tahu akan bertugas untuk tanggal berapa, dia sudah tahu list lagunya jauh-jauh hari, jadi dia bisa mencicil dulu konsepnya sebelum jadwal latihan.
itu. Hmm. Dan di hari H latihan, nah itu dia memastikan bahwa teman-temannya ini memahami bagian-bagian dari partitur yang sudah dibagi. Oh ya, itu kembali soal partitur. Nah, partitur itu adalah suatu bentuk aransemen, bentuk yang dibaca oleh setiap pemain musik. Itu Hmm. Hmm. kita menyebutnya dengan sebutan partitur, dan ini ada macam-macam bentuknya. Hmm. Bentuk Hmm. yang Hmm. paling sederhana itu ada chord sheet aja, jadi dia hanya menuliskan hanya ada apa birama, terus ada chord yaitu di ketukan kedua, pertama, kedua, ketiga atau keempat. Hmm. Ya, Hmm. itu bentuk yang paling simpel. Kemudian Hmm. ada lagi yang misalnya kalau dia memakai lagu-lagu yang kontemporer, yang lebih Hmm. kekinian yang keluar di tahun-tahun sekarang, biasanya Hmm. dituliskan dengan lirik, di atasnya ada chordnya. Nah, Oh. bentuk yang agak lebih niat lagi, misalnya dari Kidung Jemaat nih lagunya. Dia Hmm. screenshot Kidung Jemaatnya, dia pindahkan, kemudian dia taruh chordnya di atasnya, atau dia tulis tangan chordnya di atasnya, juga Hmm. bisa. Kemudian, Hmm. atau yang terakhir, yang sebenarnya cukup challenging juga buat kita untuk jadi belajar sebenarnya, itu ya dengan not Hmm. balok. Gitu. Di GKI Ngagel, apakah banyak yang punya kualifikasi musik arranger apa enggak? Selama Kalau selama Anda berteman berpelayanan bersama ini. sejauh yang saya tahu ini, teman-teman arranger sudah sangat cukup sebenarnya. Bukan dibilang banyak ya. Dengan kebutuhan yang ada ini udah cukup banget sebenarnya. Cukup ya. Gitu. Wah, cukup. Yang muda-muda juga ya, para pemuda juga saya lihat sudah mulai bisa menata musiknya ya untuk ibadah dan lain-lain. Hmm, Mungkin ya benar-benar. karena mereka mereka juga belajar dari senior yang lebih di atasnya. Di Ngagel saya mungkin kita tidak mengenal sebutan musik arranger. Sekarang lebih mengenal namanya musik director. Bedanya apa itu? Oke, di beberapa gereja memang ada yang menggunakan istilah yang sama. Jadi dia seorang musik director, artinya dia seorang yang memang profesional di gereja Mm-mm. tertentu untuk menjadi musik director di gereja itu. Ada. Mm. Eh, dan fungsi musik arrangernya di handle oleh musik director ini. Jadi Mm. director dan musik arranger ini hampir mirip sebenarnya. Di beberapa gereja ini ada malah di handle, kedua fungsi ini di handle di orang yang sama. Tapi khusus di Ngagel, ini kita mengenal ada teman-teman yang bertugas sebagai musik director. Tapi ini terpisah dari musik arranger, karena musik arranger biasanya di masing-masing tim sudah ada sendiri-sendiri. Nah, kalau Mm. musik arranger di GKI Ngagel itu lebih berfungsi seperti seorang stage manager. Artinya, Oh. yang dia handle itu tidak hanya musik, tapi yang terutama memang adalah musik dan pemandu. Mm-mm. Tapi setiap elemen lain yang terkait dengan ibadah, dia harus membriefing juga, dia harus memfollow up juga. Misalnya Mm. sekarang tahu teman-teman lektor itu juga ikut gladi bersih di hari H-1. Nah, itu Mm-mm. peran dari teman-teman MD ini untuk memfollow up kehadiran mereka untuk bisa hadir di latihan dan gladi bersih di hari Sabtu sebelum hari ibadah besoknya, dan Mm. memastikan si lektor ini bekerja, membaca pembacaan Alkitabnya ini dia berjalan dengan baik, dan dia tahu flow ibadahnya dari awal sampai akhir, sehingga si lektor ini merasa bukan hanya mengerjakan bagiannya saja, tapi dia merasa bagian dia ini sebagai suatu kesatuan yang utuh dari pelayanan ibadah dari awal sampai dengan akhir. Mungkin Ya, ya kita istilah kasarnya musik director itu adalah koordinator ibadah barangkali ya.
Hampir sama. Stage manager atau koordinator ibadah, dan bisa juga dia berkomunikasi dengan majelis yang bertugas di jam itu untuk mungkin untuk membriefing sesuatu Hmm, dari liturgi yang ada, hmm, apa poin-poin hmm, tertentu yang harus menjadi highlight yang harus diperhatikan oleh hmm, hmm, majelis itu. hmm, Untuk memastikan ketika ibadah ini berjalan itu berjalan dengan lancar, tidak ada miss yang terjadi. hmm. Termasuk dengan Dan musik juga mungkin ya. saya lihat uh, musik director ya, MD yang sekarang itu kan ya ini baru baru berjalan kayaknya ya, baru berjalan tahun ini ketika ibadah. Oh sudah mulai ya, seketika ibadah masih online sudah ada itu, cuma cuma belum belum terlalu berfungsi besar karena tidak adanya lektor, tidak adanya lain-lain begitu kehadiran orang. Sekarang saya lihat lebih lebih ini, malah karena saya terlibat di tim pemandu juga, saya lihat kan kadang-kadang mereka membentuk, mungkin bukan kadang-kadang, hampir setiap kali bertugas itu satu minggu sudah ada koordinasinya, baik itu dalam bentuk WA atau koordinasi lain-lain begitu ya, oleh MD. Betul sekali. Hmm, Jadi MD ini membuat grup WA ya, 1 atau 2 ya, minggu sebelum jadwal ibadah. Nah, itu memang akan sangat berfungsi, akan sangat bermanfaat untuk saling komunikasi. Yang pertama, komunikasi soal aransemen, dia memastikan arranger ini sudah submit dulu nih draftnya sebelum latihan. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi jadwal latihan. partitur maksudnya. Betul, Partitur betul, draft, betul. oh, pemusiknya Draft ya. Oh, partiturnya, draft materi atau draft partiturnya udah di-share dulu di grup supaya rekan-rekan yang lain bisa membaca dulu lah. Itu, dan nanti untuk hal latihan akan dibantu printingnya oleh teman-teman koordinator ibadah. Terus juga apakah koordinasi jadwal latihan ya mungkin. apakah uh, draft itu bisa berubah ketika kalian berlatih, Hamin satunya? Kalau berubah, ada chance untuk berubah. Karena kita Ada, latihan kan ada. nggak 1 kali putaran. Kita latihan itu Oh, oke. biasanya 1, 2, 3, mungkin 3 kali putaran. Nah, kesempatan untuk berubah itu biasanya di putaran pertama itu. Mungkin dari Oh, teman-teman yang lain ada masukan, ya kita open gitu. Ini oh. kayaknya enaknya chordnya ke sini ya. Ini kok kayaknya enaknya ketukannya gini ya. Itu kita Hmm, open. hmm. Teman-teman ini open banget gitu loh dengan itu. Jadi musik arranger ini tidak tidak berjalan one man show, tapi dia juga open, dia juga terbuka dengan masukan dari teman-teman yang lain untuk memperkaya aransemen. Itu peran MD sebelum ibadah. Apakah selama ibadah kalian ada perannya MD lagi atau dia sudah selesai dia begitu ibadah dimulai? Ya, peran MD sama ibadah itu dia mengarahkan pemandu sebenarnya. Nah, ini Hmm, yang juga ingin saya ceritakan nih. hmm. Bagaimana seorang MD itu berkomunikasi dengan kami, tim Oh, musik, dan hmm, pemandu. Nah, hmm, semenjak gereja kita sudah direnov, dan tentunya sistem sistem soundnya itu juga mengikuti. Nah, hmm. kita sudah menggunakan namanya sistem personal monitor. Nah, Oke, jadi sudah tidak lagi menggunakan monitor yang ada di lantai, tapi semua menggunakan monitor telinga yang seperti iya. seperti yang kita pakai biasanya ini. Ah, Dan itu MD itu dibekali dengan mikrofon yang bisa berkomunikasi secara internal. Jadi mikrofon ini tidak keluar di suara jemaat, tapi dia apa yang diucapkan oleh MD di mikrofon itu hanya bisa didengar oleh yang memakai personal monitor. Nah, hmm, misalnya nih, contohnya dia ini lagi sesinya lagi doa pengakuan dosa. ah, Setelah itu hmm, kan
begitu amin langsung masuk intro untuk lagu Hmm. Keluarga Besar. Hmm. Nah, di situ MD udah udah komunikasi. Siap-siap intro lagu A gitu misalnya. Hmm. Siap-siap. Jadi Hmm. si pemusik ini juga sudah notice dan dia sudah siap secara apa matanya, hatinya, tangannya udah siap nih, udah fokus nih. Begitu amin langsung mulai. Ya, itu yang terjadi ya, dan jemaat nggak pernah tahu. Ya, memang selama ini jemaat jemaat tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Karena kadang-kadang ya, dengan ada MD yang sekarang berada di depan tuh, menjadi jemaat bilang, ngapain ngapain orang itu berdiri di situ, ngapain dia dia mengkondak pemandu begitu kan, harusnya kan dia mengkondak jemaat maksudnya. Sampai suaranya sebegitu, mereka mungkin persepsi mereka, mereka tidak tahu bahwa perannya tuh ada sebelum ibadah, ada selama ibadah begitu ya. Karena Betul, mereka betul. sampai berpikir, kenapa orang itu berdiri di situ dan cuma cuma mengkondak pemandu gitu. Ya, itu yang terlihat, itu yang terlihat. Tapi Iya. sebenarnya peran betul, betul Kosinto apa peran yang tidak terlihat itu justru jauh lebih banyak sebenarnya. Karena Hmm. jauh sebelum jadwal ibadah minggu itu mereka sudah memulai pekerjaannya untuk Hmm. koordinasi, untuk ngumpulin, untuk mempertemukan jadwal latihan dan booking ke gereja. Oke, tim ibadah tanggal sekian, misalnya tim ibadah tanggal 10 Juli akan latihan tanggal sekian dan sekian. Itu akan disiapkan oleh teman-teman kantor gereja. Kelihatannya ya, kalau kita yang juga ikut terlibat dalam dalam pelayanan musik ini, semakin lebih teratur ya mungkin sekarang ya dibanding sebelum-sebelum. Dan Hmm. saya tahu Anda kan juga banyak membantu beberapa gereja gitu ya, membantu beberapa gereja selain GKI Ngagel tentu. Dan apakah gereja-gereja itu juga menerapkan hal yang sama atau bagaimana gitu dalam 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 pengalaman Anda? Ya, betul. Saya bisa bilang bahwa untuk menuju suatu jalannya ibadah yang mengalir dari awal sampai akhir yang berjalan lancar, diperlukan orang-orang yang memang mau concern untuk mengkoordinir. Hmm. Orang-orang yang tergerak hatinya untuk memastikan bahwa setiap elemen ibadah ini sudah tertata dengan baik, sudah dipersiapkan dengan baik sehingga pada hari H ini akan berjalan tanpa halangan, berjalan seamless tanpa tanpa ada jeda, tanpa ada yang ini habis ini apa ya, habis ini apa ya, bingung sendiri gitu. Nah itu memang ketika ada orang-orang yang memberi hatinya, memberi waktunya untuk mengkoordinir dari minggu ke minggu, itu memang terasa manfaatnya di hari H itu uh, segala sesuatunya akan berjalan lebih lancar. Bahkan sebelum hari H, di hari latihan pun sudah segala sesuatunya sudah tersedia gitu. Itu saya appreciate banget dengan peran teman-teman MD bahwa mereka bukan hanya mempersiapkan hari H ibadah, tapi juga di hari-hari persiapannya, di hari-hari latihannya mereka memastikan itu semua berjalan lancar. Harusnya Anda juga MD ya. Wah saya arranger. Dit, untuk GKI Ngagel ya, apa yang bisa memperkaya kasana lagu di GKI Ngagel? Oke, kita saat ini menggunakan sudah bertahun-tahun ini ya kita sudah menggunakan beberapa buku Kidung Jemaat, Tiga, Nyanyian Kidung tiga Baru, buku ya. Hmm. PKJ ya, KB, Hmm.
KJ, NKB, PKJ. Nah, Ya. sebenarnya di luar 3 buku ini masih banyak lagi Hmm. lagu-lagu yang dipakai. Hmm. Ada beberapa cara sih yang saya bisa usulkan. Yang pertama, kita coba menggunakan buku baru, tapi ini ada satu buku yaitu Kidung Keesaan, kalau saya tidak salah itu sudah berjalan. Kalau yang Sudah. saya Ya. tahu sudah Hmm. berjalan ya. Mungkin Hmm. bisa juga yang kedua, lagu-lagu kontemporer kita coba adaptasikan untuk bisa Hmm. dipakai di ibadah-ibadah minggu. Nah, Hmm. tapi tentu di sini ada satu catatan bahwa itu memerlukan kajian, Hmm. memerlukan filter yang dalam hal ini tim ministerium yang mungkin lebih bisa membantu kita untuk memfilter lagu-lagu mana yang bisa dipakai, lagu-lagu mana yang Hmm. kurang tepat untuk dipakai di nyanyian jemaat. Terus kalau untuk yang contoh nomor 2 ini, itu di hari Minggu besok ada contohnya. Jadi ada beberapa lagu yang kita combine. Justru kita Oh, Anda combine. Anda bertugas ya? Anda bertugas ya minggu besok. Kalau nggak salah gitu. Gitu ya. Mungkin mungkin ada spoilernya sedikit. Ada apa sih untuk besok itu? Ya oke, salah satu contoh ya. Salah satu contoh itu kita akan combine lagu Softly and Tenderly. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Sebagai Hmm. lagu di setelah doa pengakuan dosa. Itu Hmm. dikombin dengan lagu Lord I Offer My Life. Ku berikan Hmm. hidupku, persembahkan hidupku. Setelah lagu Softly and Tenderly. Sebagai Hmm. respon dari panggilan di lagu yang pertama. Jadi ini menunjukkan Hmm. bahwa lagu-lagu yang kontemporer sekarang pun itu ada yang secara teologis, ada yang secara melodi pun juga masih masih bisa kita terima. Dan bahkan bisa kita combine dengan lagu-lagu hymn yang ada di buku Kidung Jemaat. Hmm. Nah, Wah, menarik nih. nah di situ sebenarnya jadi challenge-nya buat musik arranger. Kalau sudah ada yang medley, menggabungkan dua lagu, apalagi nada dasarnya berbeda, biramanya berbeda, nah itu Hmm. challenge. Tapi selain selain meng mengmedley atau memadukan dua lagu kontem sama him gitu ya. Di him sendiri kan juga banyak cara, misalnya kita menyanyikan dengan lagu dengan mencari meter yang sama atau gimana ya. Ada unsur-unsur begitu enggak untuk bisa memperkaya kasana ibadah. Nah, tadi Kosinto menyebutkan istilah meter ya, metrical. Itu metrical ini adalah kita arahnya itu begini. Kita punya dua lagu Mm-mm. A dan lagu B. Kita Mm-mm. menggunakan melodi dari lagu A. Jadi ini simpelnya aja ya. Mm-mm. Melodi dari Mm-mm. lagu A, kita Mm-mm. pakai kata-kata dari Kata-kata. lagu B. Hmm. Ini salah satu cara yang mungkin pernah atau jarang sekarang. Pernah tapi Pernah, pernah, sudah lama, pernah. pernah ya. Tapi Pernah. akhir-akhir ini Beberapa. udah jarang, udah jarang. Tapi ini suatu cara yang menarik sebenarnya. Cara yang menarik untuk Dit, kita gunakan. Dito. Ya. Mungkin beberapa orang belum belum mengerti hal itu. Bagaimana bisa tahu tepat satu dua lagu itu, satu pakai melodinya lagu A dan ayat kata-katanya dari lagu B. Itu bagaimana bisa bisa mengambil itu? Mungkin beberapa teman perlu tahu caranya itu. Oke, eh, yang harus sama itu adalah metrikalnya. Artinya Metrikalnya. Oke. lagu A dan lagu B ini memiliki metrikal yang sama. Apa itu metrikal? Metrikal itu gini. Misalnya lagu itu terdiri dari 4 baris. Amazing Grace lah. Amazing Grace. Waduh, saya belum hitung itu. Artinya jumlah suku kata dalam satu baris.
jumlah suku kata dalam satu baris. Nah, Coach Sinto bantu saya Oke. menghitung. Amazing Grace 4442 kalau nggak salah. 4442. Nah, kita Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Iya, 4442 kalau nggak salah. Iya, oke. nah, kita mengcombine dengan lagu lain yang memiliki eh, Metrik yang sama. metrik yang sama, pola yang sama. Oh, itu pasti masuk ya. Hebat juga musik ini. Saya eh, saya terus terang belum belum pernah mengulik sih juga. Tapi ya tetap tetap open kalau misalnya ada teman-teman yang pingin, kita coba yuk gitu. Hmm, 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 hmm. Cukup menarik sebenarnya idenya. Saya sendiri belum pernah, tapi saya ketemu satu satu combine seperti ini. Cuman Uh-uh. melodinya agak baru, tapi liriknya diambil dari kalau nggak salah dari KB berapa gitu. Itu nanti bisa kita bisa kita ajukan untuk bisa dipakai. Cuman mungkin Hmm. perlu izin tersendiri karena yang bikin melodi sudah mendaftarkan melodinya dengan copyright tertentu. Jadi ini mungkin mungkin perlu perlu diskusi terpisah dengan ministerium dan majelis karena melodinya ini sudah ada yang mengcopyright. Jadi kita harus ada izin resmi ke author dari lagu tersebut. Nah, kebetulan Anda ngomong copyright ini saya jadi berpikir apakah kita menyanyikan gitu ya dari buku-buku yang sekarang dipakai Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, nyanyikanlah Kidung Baru itu ada copyrightnya atau gimana ya? Kita kan menyanyikan. Nah, kalau soal copyright nih, sebenarnya saya juga nggak terlalu berkompetensi untuk menjawab ya. Tapi gini-gini, sejauh yang saya tahu dari pengalaman teman-teman, selama kita tidak menggunakan itu untuk monetize, eh, Yes. kita bisa menggunakannya secara bebas untuk congregational singing, untuk nyanyian jemaat. That's Jadi why, tidak untuk menghasilkan uang ya. betul. Karena kalau itu akan Persembahan dipakai, persembahan tidak termasuk. Persembahan. mungkin kalau itu menjadi jangan jawab. Ya, ya intermezzo. Ya gimana itu? Sampai di mana tadi ya? Tentang melepas ya. Ya, ya menurut ya. Jadi selama kita tidak memakai itu untuk Hmm, hmm. industri atau yang sesuatu yang di, menghasilkan duit komersil ya, selama tidak dipakai untuk komersil ya, itu Komersial oke ya. betul. Komersil itu oke ya. Hmm. Dito, masih adakah uh, mimpi Anda gitu lah untuk bisa development, untuk bisa mengembangkan musik khususnya di GKI Ngagel ke depannya? Ya, sebenarnya begini, apa yang kita punya, apa yang kita ada saat ini itu sebenarnya sudah gambaran yang cukup baik ya dalam Mm -mm, penata layakkan ibadah. mm Tapi -mm, saya percaya selalu ada ruang untuk improvement, selalu ada ruang untuk pengembangan. Dan mm -mm. kadang-kadang ini harus dikembangkan ke arah mana itu kita yang sudah berkutat di dalam, itu kita nggak ngerti kadang-kadang. Karena kita sudah sibuk dengan Iya. rutinitas. Oleh Mm karena -mm, itu sebenarnya saya mengusulkan kita itu
membuat survei secara berkala yang ditujukan kepada jemaat secara umum. Mungkin supaya Oke. memudahkan survei itu dilakukan secara online dan berkala, either itu 3 atau 6 bulan sekali. Hmm. Nah, hasil survei itu bisa kita rekap dan Mm-mm. masukan-masukan itu bisa kita coba olah dan menjadi bahan evaluasi pengurus dan majelis. Siapa tahu dari situ ada hal-hal yang selama ini kita nggak pikirkan. Karena Oke. bisa jadi suara jemaat, bisa jadi ternyata Tuhan bicara lewat situ. Hmm, hmm, hmm. Karena kita sudah terlalu sibuk dengan rutinitas kita dari minggu ke minggu, dari bulan ke Hmm. bulan untuk mengaransemen musik, untuk mempersiapkan latihan, mempersiapkan ibadah dan sebagainya. Kita nggak kepikiran Hmm. hal lain yang ternyata, oh ya ini masih bisa ditingkatkan, oh ya ini masih bisa dibenahi, oh ini nih selama ini Hmm. salah nih caranya. Nah, melalui survei itulah itu menjadi suatu kontrol, suatu evaluasi berkala buat kami, tim musik. Dan mungkin komisi kebaktian ya yang membawahi tim musiknya. Hmm. 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 Itu. Jadi ibarat kita kita ini anak sekolah ada rapotnya tiap semester ya. Mungkin gitu. Hmm. Tapi ini lebih rapot untuk suatu tim keseluruhan. Jadi Iya. apa nih masukan jemaat buat kita? Apa nih Hmm. yang menjadi ruang untuk kita berkembang lagi? Apa yang bisa kami perbaiki dari pelayanan musik kami selama ini? Kalau misalnya ini Hmm. aransemennya terlalu sulit nih selama ini, ya sudah, coba kita perbaiki lagi ke depannya. Misalnya nih. Hmm. Tuh. Ya, ini mungkin menjadi catatan buat komisi ibadah ya, ke musik kebaktian di GKI Ngagel begitu ya, supaya usul yang baik bisa seperti kata Dito, kita bisa bikin survei gitu ya, 3 bulan apa 6 bulan, kemudian kita rekap, kita susun bersama-sama para musik arranger maupun musik director dan para ministerium mesti. Sehingga kita tahu bahwa dari situ jemaat itu menginginkan ya apa musik ini seperti Hmm. apa, apakah cocok untuk khususnya GKI Ngagel apa enggak begitu ya. Betul. Oke, ini saya pikir menjadi catatan untuk Komisi Kebaktian untuk hal ini. Uh, Dit, Anda dari awal kan katanya musik arranger. Ketika Anda mempersiapkan diri untuk pelayanan, berapa lama sih dari Anda mengetahui lagu itu, jadwal lagu yang sudah keluar? Kalau berapa lamanya itu sebenarnya targetnya adalah tanggal berapa mau latihan. Oleh karena itu memang yang paling pertama yang harus kita bentuk adalah WA grupnya dulu. Terus di situ baru kita sepakati, oke kapan kita latihan pertama. Nah di situ nanti jadi target seenggaknya, oke latihan tanggal 1. Berarti lagunya seenggaknya harus selesai di tanggal 29 atau 30. Gitu. Kalau Bapak, soal berapa lamanya ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Karena ada yang sekolah, ada yang bekerja, ya ada yang berkeluarga, ya silahkan mengatur sendiri waktunya. Bapak Ibu yang ikut acara ini, ya sedikit saya info bahwa Dito tuh kadang-kadang mengaransemen lagu ketika dia di atas pesawat gitu ya. Atau dia dalam perjalanan di mana begitu dia bisa mengaransemen lagu. Jadi multitasking. Dit, pendapatmu, kalau misalnya satu atau gereja itu terbatas dan cuma sekarang kan mungkin di Ngagel ada beberapa macam alat, tapi ada gereja yang cuma ada keyboard begitu ya. Nah, Hmm.
ataupun mungkin misalnya di Ngagel itu cuma ada satu pemain dan dia memilih keyboard begitu. Uh, apakah baik seseorang itu dengan keyboard itu dia memakai apa itu apa musik pengiringnya itu yang namanya apa dari yang ada di keyboard itu. Nah, itu di Apa ya? Rhythm box. rhythm box. Kalau dia memakai rhythm box itu apakah baik begitu? Menurut Anda yang bisa mengaransemen dan lain-lain. Terus terang berdebat ini boleh atau tidak pakai rhythm box ini ada banyak pandangan ya sih memang. Ada yang saklek memang jangan dipakai, ada yang ya udahlah no choice aku harus pakai ini. Aku cuman main sendiri, dan ini biasanya memang terjadi di gereja-gereja di luar luar kota besar atau bahkan di luar pulau yang dimana ya udah pemainnya cuman itu aja, ya alatnya juga cuman keyboard. Poinnya sebenarnya apa tinggal penerimaan aja. Masih cocok nggak di GKI Ngagel kalau selama ini menurut Anda? Kalau di Setelah Ngagel sih, setelah menjalani bermusik di Ngagel. kalau di Ngagel saya rasa kayaknya kemungkinan kecil ya kalau cuma main satu orang ya. Karena ada pemain Ya, banyak ya, ada karena jumlah pemainnya sudah cukup dengan jumlah ibadah. Jadi rasio jumlah pemain dengan jumlah ibadah ini sudah cukup berimbang dengan berkurangnya sesi ibadahnya. Yang dulu sehari ada 4 yang umum plus 1 pemuda, sekarang kan tinggal 2 plus 1 ya, 2 di pagi dan 1 pemuda di sore. Itu sudah cukup ideal sih susunan yang ada sekarang. Jadi saya rasa sih kemungkinan kecil kalau dia hanya bermain single. Nah, tapi kalau saya pribadi, andai kata saya ternyata harus bermain single, saya prefer memainkan grand piano aja. Karena di situ lebih bisa explore. Atau dulu saya sempat mencoba pakai sequencer, jadi sudah ada musik pengiring yang sudah saya program sebelumnya, terus saya tinggal main pianonya di ibadah. Itu juga bisa sih. Itu ya kembali lagi, musik arranger itu harus mau belajar dan ngulik. Itu berpengaruh nggak kalau misalnya kadang-kadang kan nyanyian jemaat itu ya, tapi mungkin karena di Ngagel ada pemandunya ya, jadi dan sudah berlatih karena kalau tanpa itu kan kadang bisa saja jemaat telat masuknya atau ketukannya tidak sama. Padahal kalau musik box atau musik-musik yang diprogram itu kan kadang-kadang menjadi belepotan sendiri oleh pemainnya. Ya, untunglah bahwa kita juga ada pemandu tentu dan sudah berlatih sebelumnya sehingga jemaat pasti akan diarahkan untuk mengikuti pemandu itu. Gitu ya. Jadi besok berapa lagu nih Dito hari Minggu? Lagunya tetap sama. Ada 6. 6 plus ya. 6 plus Mazmur. Tapi nomor 3-nya itu 3A 3B. Artinya ada 2 lagu yang jadi satu. Nomor 4-nya juga medley. Yang lagu setelah Berita Anugerah itu juga medley. Tim musik berapa orang besok? Biar sedikit. 4 orang ya? Waduh. 4 orang. Ya, teman-teman, karena bulan Juli ini adalah bulan apresiasi musik gerejawi di GKI Ngagel, tentu penekanannya akan ada sedikit khususnya di bidang musik gitu ya. Sehingga Anda akan melihat dari minggu ke minggu akan ada beberapa tema yang
yang berlainan gitu ya. Kalau minggu kemarin kan Canticle of Praise kalau nggak salah, saya lupa apa ya. Besok apa ini tema untuk musik gerejawinya Dito? Masih ingat nggak? Saya lupa kalimatnya. Intinya Lupanya. saya lupa kalimat lengkapnya, tapi arahnya ini nuansanya adalah kontemporer. Nuansa Jadi kontemporer, ya. nuansanya, that's why Iya, musiknya juga pakai band, itu yang satu. Yang kedua, lagu-lagunya kita juga combine antara lagu iya. hymn dengan lagu kontemporer. Karena yang minggu lalu kayaknya nuansanya nuansa barok atau apa, pokoknya yang kuno sekali begitu ya. Saya tidak tahu kalau kalau yang sekarang loncatannya begitu jauh dari 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 suasana itu ke suasana kontemporernya. Masih ada beberapa 2 minggu, 3 minggu, jadi besok kontemporer, nanti minggu ketiga saya lupa apa, tapi minggu keempat juga ada tradisional kalau nggak salah juga ada gitu ya. Silakan rekan-rekan boleh terus mengikuti ibadah GKI Ngagel karena ini adalah bulan musik. Itu ada beberapa hal yang mungkin Anda bisa membantu. Kita akan menutup dalam doa. Ini ternyata sudah 1 jam loh, Dit. Masih kurang panjang harusnya kita ngobrol musik ini. Silakan, ada beberapa pokok doa yang mungkin dari Anda lah. Kira-kira Anda, karena saya tahu Anda sepertinya khusus pelayanan musik saja. Di GKI Ngagel, di luar GKI Ngagel juga Anda berkutat dengan passion musik yang begitu kuat gitu ya. Jadi mungkin beberapa pokok doa, silakan, kehidupan rohani, pelayan musiknya, jemaat yang ikut ibadah, dan lain-lain lah untuk para mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan musik. Ya, saya sebenarnya ini bukan hanya suara saya saja seorang ya, tapi juga ini saya rasa juga ini suara dari teman-teman juga, teman-teman sesama pemusik ataupun musik arranger. Yang pertama, saya ada 4 pokok doa yang saya ingin bagikan ke jemaat untuk bisa tolong doakan kami untuk 4 poin ini secara khusus. Yang pertama, bersama-sama dengan kami untuk ucapan syukur atas setiap sarana prasarana yang melalui majelis dan tim pembangunan gereja pada saat itu, yang sehingga tersedialah apa yang selama ini sekarang ini kita sudah bisa nikmati dan gunakan sebagai bagian gedung yang baru. Nah, itu ucapan syukur kami dan juga mendoakan pemeliharaannya agar sarana prasarana ini dapat bekerja dengan optimal sampai jangka waktu yang cukup lama, alat-alatnya bisa terjaga dengan baik kondisinya. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, tolong doakan kami karena ini juga memang tidak mudah, tapi kehidupan rohani tiap pelayan musik dan keluarganya itu juga mungkin perlu menjadi bagian dari pokok doa. Terus yang ketiga, kerinduan jemaat yang ingin belajar dan melayani bersama tim musik. Jadi memang saat ini jumlah rasionya cukup, tapi jangan lupa kita juga punya tugas, yaitu regenerasi. Jadi semakin banyak yang mau bergabung dan belajar, itu akan lebih baik lagi untuk regenerasi ke depannya. Kemudian yang keempat, terakhir, doakan para musik director, musik arranger agar tetap setia melayani dan memimpin tim dan diberi inspirasi yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk setiap aransemen yang dibuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu ada yang komen terakhir itu. Oh ya, terima kasih juga. Itu kayaknya yang main baru kayaknya.
Kayaknya sering lihat dia di gereja. Iya, itu salah satu MD kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang masih mengikuti acara ini. Anda masih tetap bisa memutar ulang untuk mendengar perbincangan pada malam hari ini lewat IG juga ataupun lewat YouTube besok. Kita akan berdoa, tolong Dito tutup dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sesi kami bisa sharing, bisa ngobrol di malam hari ini. Tuhan tolong jemaat-Mu, khususnya jemaat GKI Ngagel, bisa bersama-sama dengan kami untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam setiap ibadah yang berjalan. Tuhan tolong rekan-rekan musik director, rekan-rekan koordinator ibadah, pengurus komisi kebaktian, dan juga setiap majelis yang terlibat. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesediaan mereka untuk melayani, atas setiap pengorbanan, setiap jerih lelah mereka untuk bisa mengatur segala sesuatunya. Tuhan tolong, Tuhan berkati rekan-rekanku ini supaya mereka tetap setia, mereka tetap bersuka cita di dalam menjalani setiap perannya. Terima kasih Tuhan untuk sesi malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan kiranya ada berkat Tuhan menyertai setiap kami yang mengikuti acara ini. Amin. Amin. Terima kasih Dito. Sama-sama. Selamat malam. Ya. Selamat malam.